Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya bersama saya Lia. Gimana kabar kalian semua? Saya baik-baik aja, saya yakin kalian baik-baik aja juga di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, saya mau sharing penglihatan dari seseorang yang dibuat dalam bentuk animasi VAUK 600. Kalian tonton dulu ya. Masa pemerintahan antikristus. Animasi profetik ini diberikan untuk orang-orang yang mencari dan lapar akan kerajaan Allah. Ini adalah pria Kristen yang sudah lahir baru. Dia sedang belajar Alkitab tentang masa tribulasi. Tiba-tiba trompet berbunyi. Dia pun melihat malaikat-malaikat Tuhan sedang meniup trompet. Banyak bayi-bayi, anak-anak, wanita, dan pria terbang ke cahaya terang. Yesuslah cahaya terang di angkasa. Suara trompet berhenti. Dia mengenakan pakaian surgawi. Banyak suara teriakan. Banyak orang berteriak sangat keras di mana-mana. Banyak orang tua atau ibu single yang sangat kaget, menangis dalam kesakitan, marah, dan bimbang. Bayi-bayi mereka lenyap di udara. Banyak orang-orang sangat bergegas naik dan turun. Beberapa dari mereka tidak mengerti kemana mereka harus pergi. Banyak yang membuat laporan kepada polisi dan di antara masyarakat tentang kehilangannya kerabat dekat, teman atau kolega. Ada kekerasan di mana-mana dan yang dipukuli, terluka, menjadi banyak di rumah sakit. Dan banyak yang meninggal pada saat itu. Tuhan berkata kepada pria ini, "Pergilah denganku." Dia pergi keluar rumah dengan Tuhan.
Ada kericuhan dari orang-orang Kristen yang tertekan, berlari ke segala arah. Ada kerumunan dari orang-orang Kristen yang tertekan, berdiri di depan gereja. Karena mereka ingin bertemu dengan pastor mereka di sana, tapi sebagian pastor sudah pergi bersama Yesus. Banyak juga pendeta yang tidak terangkat karena mereka masih berjalan di kegelapan. Ini adalah gereja di mana pria tadi datangi setiap harinya. Orang-orang Kristen ini dengan sangat serius berlutut dan berdoa, menangis dan meratap. Pendeta dan penatua gereja menyemangati orang-orang Kristen yang tertekan ini dan untuk tetap berdoa dan berseru pada Tuhan. Mereka selalu berdoa meminta belas kasihan Tuhan bagi mereka. Tertawa jahat. Sekarang seluruh dunia adalah milikku. Aku dapat melakukan apapun yang aku mau. Aku bebas. Siapapun yang ingin diselamatkan, kalian bebas untuk datang kepadaku. Akulah penyelamat itu sekarang, dan jika kamu menyembahku, kamu akan bebas. Orang-orang yang tertekan percaya bahwa itu adalah Yesus sehingga mereka menyembahnya. Lihat, orang-orang Kristen menerima tanda 666 sebagai lambang dari binatang di dahi mereka. Kamu bukanlah juru selamat, kamu adalah penipu. Mereka mencoba menghardik untuk mengusir penyelamat tadi di dalam nama Yesus. Ada apa yang salah dengan kamu, pastor dan penatua? Kamu sudah melayani aku selama ini di gerejamu untuk bertahun-tahun lamanya. Aku yang menolongmu untuk menjalani relasi perzinahan dengan wanita-wanita anggota gereja ini. Kamu orang-orang munafik, kamu seharusnya menyembahku. Tidak, kami menolak untuk menyembah engkau.
Dia berlari untuk menghindari menerima tanda binatang itu dan kembali ke rumah. Segera kemudian, ini adalah berita siaran langsung TV. Seluruh dunia menyukai dia dan mereka menyembahnya. Banyak dari jutaan manusia sangat senang melihat pria luar biasa ini sebagai juru selamat mereka di dunia. Pria inilah yang menyelamatkan dunia. Seluruh bank-bank internasional menjadi milik penyelamat tadi. Media berita di seluruh dunia dengan sangat ketat dikontrol oleh penyelamat ini. Dia mencoba memakai remote untuk pergi ke saluran lain, tapi tidak dapat. Jaringan TV di seluruh dunia dikuasai oleh penguasa tadi. Segala sesuatu di dunia di dalam kontrol penyelamat tadi. Aku hancur, habislah aku, hancurlah aku. Tidak ada tempat bersembunyi dari penjahat yang satu ini. Tidak, dia adalah antikristus, habislah aku. Pria ini tetap hidup. Ini tidak mungkin. Ini adalah contoh satu dari banyak manusia yang ingin mati tapi tidak dapat mati. Maut lari dari semua manusia di dunia kecuali mereka menerima tanda 666. Richard melihat banyak orang menjatuhkan dirinya ke bawah untuk mati, untuk menghindar dari menerima tanda bilangan binatang tersebut.
Setelah mereka hancur, mereka tetap tidak mati. Semua orang yang bunuh diri mengalami luka yang sangat parah, tapi tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Richard pergi ke puncak gunung bersama dengan banyak orang dan juga orang-orang Kristen. Di puncak gunung di mana mereka akan berlutut dan berdoa untuk menangis pada Tuhan, minta pertolongan dan kasih karunia-Nya. Aku tahu, aku adalah satu-satunya yang kamu cari sebagai juru selamat. Karena itu aku datang. Ketika orang-orang dan orang-orang Kristen melihat dia terlihat seperti mereka pikir dia adalah Yesus. Setiap dari kamu sekalian harus menyembah saya. Lalu mereka menyembah dia. Dan segera mereka menerima tanda bilangan binatang tersebut. Semua orang di gunung menyembah dia sebagai antikristus. Richard harus melarikan diri dari antikristus. Lalu Richard pergi ke gereja yang lain. Ada beberapa orang Kristen yang tidak mau memakai tanda binatang di dahi mereka. Mereka sedang bersembunyi di gereja ini dari antikristus. Kenapa kamu bersembunyi? Mengapa kamu tidak ingin menerima tanda itu, sehingga kamu akan mendapat kedamaianmu? Kami tidak akan ingin menerima tanda itu hari ini ataupun besok. Akankah kamu menerima tanda itu sekarang? Iya. Semua dari mereka menyembahnya tanpa adanya perlawanan. Antikris melihat
Richard tadi memakai pakaian surgawi? Pria tadi yang telah merekam video saya, tangkap dia buat saya. Segera kemudian, kerumunan agen setan, penyembah setan, pasukan setan sedang berlari menangkap Richard. Tidak ada yang dapat lari dari antikristus. Richard, kamu tidak perlu lagi berlari atau bersembunyi dari antikristus di dunia ini selamanya. Angin kencang meniup Richard dari kota itu ke udara. Tuhan berkata kepada Richard, "Richard, aku berkata kepadamu bahwa kamu tertinggal untuk semenit. Sekarang waktunya telah tiba." Richard telah diizinkan untuk tertinggal setelah rapture pengangkatan dalam 1 menit. Melihat segala sesuatu bahwa antikristus akan memimpin seluruh dunia setelah 1 menit pengangkatan. Jadi animasi tadi dibuat oleh Vault 600, saya kasih linknya di bawah. Kalian bisa cek juga animasi lainnya dalam bahasa Inggris, dan ini baru aja upload teman-teman. Kalau yang tentang barusan tadi itu upload 19 Juni kemarin, beberapa hari yang lalu. Jadi ini juga konfirmasi sih. Dia mengingatkan kita lagi bahwa seseorang pernah mendapat penglihatan atau mimpi ya, yang pasti itu penyataan Tuhan, dan dibuatlah dalam animasi supaya kita bisa ada bayangan gimana keadaan rapture pada saat hari rapture dan orang-orang yang tertinggal kondisinya seperti apa, masuk ke masa antikris dipimpin oleh penguasa keji seperti apa, dan seseorang atau orang-orang Kristen yang mencari maut ya, tapi maut lari dari mereka karena masuk ke dalam masa 7 tahun sengsara besar tersebut. Ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, sekali lagi, tapi ini untuk selalu mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus yang berjaga-jaga di akhir zaman. Ketika kita siap, hal ini bukan datang bagi kita sebagai kekejutan, tapi sebagai hal yang sangat penuh dengan sukacita, karena kita orang-orang yang siap dan orang-orang yang menanti-nantikan. Sampai ketemu di video selanjutnya di channel Hatiku Percaya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, mempelai Kristus yang berjaga-jaga. Dah.